Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini, pemirsa, guna mengantisipasi dan meminimalisir dampak megatrust, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia agar memulai membangun rumah dan gedung tahan gempa. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memulai pembangunan rumah dan gedung tahan gempa. Hal tersebut tak lain guna menindaklanjuti adanya potensi megatrust di sepanjang Laut Selatan Jawa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam instruksinya mengatakan bahwasanya dampak dari megatrust tersebut ada dua, yakni gempa bumi dan tsunami. Sehingga hal ini perlu diantisipasi sejak dini. Selain itu, dalam kesempatan ini mantan Kapolri tersebut menambahkan bahwasanya untuk meminimalisir korban dari tsunami, pemerintah daerah harus mengantisipasi sejak dini. Salah satunya melalui reboisasi, seperti menanam pohon mangrove di sepanjang pantai yang ada di daerah masing-masing, sebab dengan adanya mangrove selain dapat menahan gelombang laut, juga berfungsi sebagai perbaikan lingkungan. Pemerintah daerah juga nantinya diharapkan dapat bekerja sama dengan BNPB untuk membuat alat deteksi dini tsunami, sehingga apabila terjadi potensi tsunami dengan cepat, langsung bisa diinformasikan ke masyarakat. Informasi megatrust di selatan Jawa. Kita nggak perlu panik, nggak perlu takut. Indonesia ini adalah negara yang memang ditakdirkan ada pada ring of fire, ada di lempengan-lempengan, sehingga bencana alam adalah bagian dari kehidupan kita. Sudah ribuan tahun, nenek moyang kita juga menghadapi hal yang sama. Tapi bukan berarti kita kemudian dengan kemajuan teknologi saat ini, kita harus melakukan antisipasi. Di antaranya, ya kita tahu potensi megatrust itu akan dampaknya yang paling utama dua. Yang pertama adalah gempa, yang kedua adalah tsunami. Untuk potensi gempa, saya pikir perlu disosialisasikan untuk melakukan pembangunan berbasis anti gempa, ya. Seperti di Sumatera Barat juga dilakukan itu. Jadi setiap bangunan-bangunan upayakan yang mulai dipikirkan anti gempa, sehingga tidak hancur. Saya kemarin baru saja dari NTT, badai Seroja, itu semua seng-sengnya lepas, dalam ada roof atap yang hancur, tapi ada bangunan masih utuh, tidak terpengaruh sama sekali. Nah, ini artinya di sana sudah harus membangun dengan konsep mengantisipasi badai Seroja, badai typhoon. Di sini sudah harus membangun dengan konsep dasar berbasis pada anti gempa. Nah, untuk di wilayah-wilayah rawan tsunami ini perlu diidentifikasi, mulai dari upaya pencegahannya, misalnya mangrove, ya, atau membuat giant wall misalnya yang mahal, yang murah mangrove untuk memperkuat daya tahan dari gempuran tsunami alami. Mulai dari sekarang sudah mulai dilakukan sosialisasi dan lakukan penanaman itu dari sekarang, karena kita nggak tahu kapan terjadinya, tapi antisipasi tidak ada salahnya. Dan mangrove bukan hanya untuk kepentingan anti tsunami, itu adalah tempat bibit ikan, ya, ini. Kemudian juga perlu untuk daerah-daerah yang ada di daerah rawan tsunami, mereka sudah mulai dibuat sosialisasi bersama BNPB, drill kemana escape-nya. Kemudian dengan BNPB bisa membuat mungkin buoy atau itu yang untuk deteksi tsunami di laut.
Sehingga bila terjadi tsunami dengan cepat bisa diberitahukan. Kemudian alarm sistem menggunakan apa namanya itu geometri, menggunakan toa-toa itu di mana-mana itu di sepanjang pantai itu toa-toa itu permanen bisa kuat puluhan tahun. Ketika terjadi apa-apa dalam hitungan menit itu bisa berbunyi, semua bisa tahu rutenya mau kemana. Sambil membangun juga dengan konsep sosialisasi konsep berbasis anti tsunami. Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat, Dwi Korita Kurnawati menyebutkan bahwasanya riset tentang potensi tsunami setinggi 20 meter di selatan Jawa tersebut merupakan multidisiplin data, ilmu dan lintas instansi untuk mengkaji potensi gempa bumi yang terjadi di zona seismik gap pada sumber gempa megatrust di selatan Jawa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita berikutnya, pemirsa. Guna memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD Lingkungan Hidup Kecamatan Songgon melaksanakan kegiatan penanaman pohon. Menariknya, pada kegiatan ini berlangsung BKAD melibatkan masyarakat dan wisatawan. Pemirsa, Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD Lingkungan Hidup Kecamatan Songgon melaksanakan penanaman pohon di kawasan wisata Hutan Pinus Camp 2 pada Sabtu pagi 5 Juni 2021. Dalam kegiatan ini mereka juga mengajak masyarakat dan para wisatawan yang sedang berkunjung untuk turut terlibat melestarikan lingkungan. Kegiatan penanaman pohon tersebut dilaksanakan tak lain untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pada kesempatan ini, ada sekitar 2 jenis pohon yang ditanam, yakni pohon trembesi dan sukun. Penanaman pohon ini BKAD Lingkungan Hidup melaksanakan di sekitar kawasan bantaran Sungai Badeng. Saat penanaman pohon berlangsung, para wisatawan dan masyarakat nampak antusias dan bersemangat. Sementara itu, Ketua BKAD Lingkungan Hidup Kecamatan Songgon, Rimba Wahyuti, mengatakan bahwasanya kegiatan ini diadakan lantaran guna memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selain itu, pada kesempatan ini, pihaknya juga melibatkan masyarakat sekitar dan para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Pinus Camp 2. Selain itu, memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat serta wisatawan. Jadi untuk kegiatan hari ini sengaja kita bersama teman-teman dari BKAD, yaitu sebuah badan kerjasama antar desa ya, untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kita sengaja menanam pohon. Kita ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama orang-orang yang berwisata, Mas. Karena di sini kan tempat wisata. Jadi setiap ada orang yang berwisata di sini, kita ajak bersama-sama untuk menanam pohon. Karena betapa pentingnya mulai dari sekarang, kalau nggak kita menanam pohon mulai dari sekarang, mungkin kedepannya ya lingkungan ini akan semakin rusak. Pohon yang kita tanam hari ini ada pohon trembesi satu, yang kedua ada pohon sukun, karena pohon sukun daya resapnya cukup tinggi, Mas, untuk air. Alhamdulillah kita sudah berkegiatan seperti ini. Kalau untuk BKAD sendiri ini tahun yang kedua, Mas. Jadi untuk tahun yang pertama kita sudah menggelar acara tanam pohon 10.000 ya. Jadi kita tahun kemarin 10.000 pohon sudah kita tanam. Untuk tahun ini kembali lagi 10.000 pohon. Rencana nanti di bulan 10. Jadi alasannya karena satu, sekarang kondisi alam itu cukup parah, Mas. Kemarin sudah beberapa kali kalau di bantaran sungai sini sering terjadi erosi, sering terjadi banjir bandang. Maka dari itu saya bersama teman-teman di sini kita gabung, ada 3 desa yang tergabung di sini. Kita bersama-sama menggalakkan kegiatan seperti ini, Mas. Terutama teman-teman yang berkegiatan di pariwisata, karena kita di sini menggunakan aliran sungai ini, aliran lingkungan ini untuk kita mencari nafkah tentunya. Nadiro, salah satu pengunjung wisata Pinus Camp 2 yang juga ikut melaksanakan penanaman pohon ini, mengaku sangat senang dan bangga saat diajak dalam kegiatan tersebut. Pasalnya, menurutnya penanaman pohon ini sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup selanjutnya.
menanam pohon, memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ya bagi saya kalau ya setuju, saya juga setuju kalau menanam menanam pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Saya setuju karena semua pohon itu menghasilkan oksigen bagi semua makhluk hidup. Cuma mau nyari spot foto sama ngerayain kelulusan. Senang bisa lebih mengenal alam. Harapannya ke depannya sih ya harus lebih ditingkatkan lagi, menanam tumbuhan yang agak lebih banyak lagi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita berikutnya, pemirsa. Budidaya madu kelanceng mulai diminati masyarakat. Pasalnya, selain baik untuk kesehatan, madu kelanceng juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Hal inilah yang menarik minat masyarakat untuk membudidayakannya. Pemirsa, saat ini budidaya madu kelanceng mulai diminati warga. Pasalnya, selain baik untuk kesehatan, madu kelanceng juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Kliwon 42 tahun warga desa Sumberagung, RT 04 RW 06, Kecamatan Songgon ini misalnya. Tak lama ini, madu kelanceng sudah ia gelutinya. Madu kelanceng merupakan madu yang tidak biasa. Pasalnya, madu yang dihasilkan oleh serangga spesies lebah atau Triogona ini tidak menyengat. Hewan ini hanya menggigit untuk mempertahankan hidupnya, serta ukurannya cenderung lebih kecil dari jenis lebah yang lainnya. Selain itu, madu yang dihasilkan kelanceng atau Triogona ini memiliki rasa yang berbeda. Madu kelanceng juga mudah untuk dibudidayakan, serta memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Harga satu botol dengan ukuran 150 ml bisa dibanderol dengan harga sekitar Rp100.000. Ialah Kliwon, salah satu pembudidaya madu kelanceng saat ditemui di rumahnya pada Sabtu 5 Juni 2021. Awalnya ia memiliki satu box yang berisi madu kelanceng. Setelah 2 tahun kemudian, ia memiliki hingga 12 box. Tak begitu sulit untuk membudidayakan madu kelanceng ini. Cukup diberikan tempat dan indukan madu kelanceng, akan sendirinya berkembang biak tanpa diberi makan. Madu kelanceng ini hanya sekedar hobi aja. Rencana kalau banyak pun ya dijual bisa juga nanti. Ada sekitar untuk saat ini paling sekitar 12 ini seperti ini. Cuma yang 6 habis dipanen kemarin 1 tahun. Dalam kesempatan ini Kliwon juga menambahkan, sementara ini madu kelanceng yang ia budidayakan sudah dipanen hingga 4 kali. Selain untuk dikonsumsi sendiri, ia juga menjual hasil budidaya madu tersebut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.